Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas teorema Pythagoras. Ya, teorema Pythagoras itu adalah teori untuk mencari sisi lain dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Bagaimanapun bentuknya, mau dia tegak, ada siku-sikunya, mau tidur, ada siku-sikunya, maka berlakulah teori sisi miring. Ini yang miring ya, yang miring. Pangkat 2 itu sama dengan penjumlahan pangkat 2 dari sisi-sisi tegak lurus lainnya. Jadi yang ini yang tegak lurus itu kuadratnya dijumlahkan maka menghasilkan sisi miring. Kalau tegak juga sisi alas dan sisi tegaknya dijumlahkan kuadratnya, kemudian mencari sisi miring ya. Nah, kalau kita mau mencari salah satu, misalkan sisi yang ini bagaimana? Sisi yang ini bisa kita cari dengan rumus A kuadrat sama dengan ya C min B dikali C ditambah B ya. Nanti tinggal diakarkan. Oke, kita lihat contoh soalnya. Seandainya sisi yang tegak lurus ini adalah, katakanlah misalkan 6 ya, misalkan A sama dengan 6 ya, kemudian B-nya sama dengan 8 ya, maka kita akan mencari titik C. C-nya berapa gitu ya, sisi miringnya ya. Oke, maka bisa kita menggunakan persamaan C sama dengan dikuadratkan adalah A kuadrat, berarti 6 pangkat 2 ya, kemudian ditambah 8 pangkat 2 ya, kita jumlahkan 6 pangkat 2 36 ditambah 8 pangkat 2 64 ya, 36 tambah 64 berarti 100 ya. Nah, C sama dengan akar 100 sama dengan 10. Demikian ya. Nah, atau sebaliknya, kita ingin mencari sisi yang salah satu gitu ya. Katakanlah yang ingin kita cari sisi yang sini ya. Misalkan contohnya kita ingin mencari sisi, salah satu sisi yang tidur lah ya, tegak ini. Kita cari misalkan sisi yang miringnya itu adalah yang C-nya, misalkan yang C-nya adalah 13 ya. Kemudian yang tidurnya adalah A-nya adalah 12 gitu ya. Nah, yang mau kita tanya adalah berapa B-nya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan turunannya ya. Persamaan turunannya. Jadi ini kalau diturunkan menjadi seperti ini, A kuadrat C diambil B kali C tambah B. Kita lihat ya. Misalkan kita mau cari sisi yang ini, maka salah satu aja ya, boleh ya. Ini berlaku ya. Rumus ini berlaku untuk mencari salah satu sisi yang saling tegak ya. Kalau ini untuk mencari sisi yang miringnya ya. Sisi miring itu ini yang di depan siku-siku itu sisi miring. Jadi nggak usah bingung kalau bentuknya ke sana kemari, selama dia di depan tegak lurus maka itulah sisi miring. Nah, kita lihat ya. Ini B, berarti B-nya pangkat 2 sama dengan 13 diambil 12 dikali 13 ditambah 12. 13 diambil 12 sama dengan 1. 13 dikali ditambah 12 sama dengan 25. 25 kali 1 sama dengan 25. Seperti itu. Ya. Nah, hasilnya ya kan sama dengan 25. B kuadrat sama dengan 25, berarti B sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi nilai B di sini adalah
Gitu ya. Nah, mudah sekali bukan? Nah, bentuk yang ketiga ya, pada segitiga siku-siku ada segitiga istimewa. Segitiga istimewa itu artinya perbandingan sisi-sisinya itu membentuk perbandingan 3:4:5. Ini ya, setelah ini kita hapus dulu. Ya, ini saya hapus. Ya, ini saya hapus. Ya, segitiga istimewa tetap ya, segitiganya segitiga siku-siku ya. Hanya ada bentuk yang membentuk A banding B banding C sama dengan 3:4:5 ya. Ini harus kalian hafalkan. Jadi ada 3 yang harus kalian hafalkan. Rumus umum dari Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau mau mencari sisi miring. Sisi miring adalah sisi yang di depan sudut siku-siku. Kemudian mencari salah satu sisi yang tegak lurus adalah A kuadrat sama dengan C diambil B dikali C ditambah B. Nah, bentuk yang ketiga adalah segitiga istimewa, adalah segitiga yang memiliki perbandingan 3:4:5. Ya, contoh. Sebuah segitiga siku-siku ya. Contoh. Sebuah segitiga siku-siku memiliki sisinya A-nya misalkan 9 ya. Kemudian B-nya adalah 12. Berapa C-nya? Nah, jadi sebelum mengerjakan ini, sebelum Anda pakai rumus yang umum, Anda cek dulu ya. Oh, ini segitiga C-nya adalah segitiga yang miring. Berarti harusnya pakai ini. Ya. Tetapi sebelum Anda mengerjakan rumus umum, cek dulu apakah dia membentuk perbandingan 3:4:5. Kita cek. Cek dulu ya. A banding B banding C, apakah membentuk perbandingan 3:4:5? Kita lihat ya. A-nya 9. B-nya 12. C-nya berapa? Itu kan pertanyaannya, kita lihat. 3 ke 9 berarti berapa? Dikali 3, betul ya? 4 ke 12 berarti dikali 4 kali 3. 4 kali 3, 12. 3 kali 3, 9. Otomatis yang 5 ini dikali 3 ya. Berarti di sini 5 dikali 3. Nah, jadi bentuknya adalah sekarang 9 banding 12 banding 5 kali 3, 15. Nah, otomatis yang C ini jawabannya adalah 15. Ya, mudah sekali bukan? Ya, dengan menghafalkan 3 rumus ini, Anda tidak harus bermain pangkat 2 ya. Jadi, perhatikan rumus pertama, rumus umum berlaku untuk semua bentuk segitiga siku-siku yang sisinya tidak bebas ya, yang sisinya bebas. C kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian ini yang sisi membentuk siku ya, A kuadrat C min D. Dan yang ketiga adalah segitiga istimewa. Kenapa ada ini? Supaya Anda mengerjakannya lebih cepat, tidak perlu pakai pangkat 2 ya. Cek dulu, jadi ya, cek dulu A, B, C apakah membentuk 3:4:5. Nah, kalau tidak membentuk maka harus pakai rumus umum. Paham ya? Gitu. Atau kalau mau mencari salah satu sisi berarti harus pakai rumus kedua. Ya, jadi langkah pertama adalah cek dulu apakah dia membentuk perbandingan ABC-nya adalah 3:4:5. Jadi ini dicek dulu. Kalau sudah dicek tidak membentuk ini, maka Anda gunakan rumus umum atau rumus salah satu sisi. Demikian, silakan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.